Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng berdiri di tepi tebing sunyi. Matanya menatap satu-satunya buah hitam yang menggantung di pohon purba di bawah celah batu. Buah itu berdenyut lembut seperti jantung alam itu sendiri. Buah 1000 mimpi, harta langka yang telah diperebutkan oleh 5 penguasa besar, dan kini hanya tersisa dia. Semakin genting momennya, semakin tidak boleh lengah, gumam Lo Feng pelan. Kehendak spiritualnya langsung menyebar, meliputi area luas di sekitarnya. Tak boleh ada penyusup. Ia menutup matanya sejenak, mengingat pertempuran yang baru berlalu. Di antara mereka, Diwu yang terlemah, Songwu dan Di Jiufeng setara. Tapi wanita berjubah ungu itu, dia jauh di atas mereka. Lo Feng mengerutkan kening. Kalau bukan karena teknik Lie Yuan, aku mungkin sudah hancur di tangannya. Ia tahu betul, sekalipun wanita itu hanya menurunkan salah satu avatarnya, kekuatannya tetap mengerikan. Jika tubuh sejatinya turun dengan harta karun rahasia, kekuatannya akan melampaui segalanya, pikir Lo Feng. Namun, di balik pertarungan itu, ia menemukan hal berharga. Pesawat ulang-alik perak cahaya surgawi milikku setara dengan jurus alam tertinggi, dan tetesan darah jauh di atasnya. Dao kehidupan dan kematian, jika suatu hari bisa kugabungkan ke 9 cabangnya, kekuatannya akan melampaui batas dunia. Lo Feng tersenyum tipis, lalu duduk bersila. Waktu berjalan, 3 hari berlalu dalam diam, hingga tiba-tiba permukaan buah hitam itu memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Aroma lembut mengalir, memenuhi udara. Sudah mulai matang, ucap Lo Feng seraya berdiri. Tiba-tiba dari air kolam di bawah muncul kepala raksasa berwarna hitam. Seekor makhluk asli alam mimpi melompat ke udara, menggetarkan bumi. Lo Feng menarik napas dalam. Aku sudah menunggumu. Air sungai di sekitarnya berputar hebat. Dalam sekejap, galaksi air terbentuk, menelan makhluk hitam itu bulat-bulat. Makhluk itu meraung, melepaskan hawa dingin yang membekukan ruang. Namun seketika, setetes darah Lo Feng menetes di kulitnya dan mulai menggerogoti tubuhnya. Darah itu menjalar seperti racun surgawi. Tubuh makhluk raksasa itu bergetar hebat, lalu perlahan runtuh di bawah tekanan air galaksi. Namun sebelum Lo Feng sempat bernapas lega, ia melihat kabut merah bergulung dari kejauhan. Dari dalamnya muncul ribuan makhluk bersisik merah, seolah ombak hidup yang tak berujung. Spesies sisik merah. Lo Feng menatap tajam. Aku tahu kalian akan datang. Makhluk-makhluk itu mendesis bersamaan. Suaranya menggetarkan alam. Mereka bergerak dalam kesadaran tunggal, satu jiwa yang membagi ribuan tubuh. Lo Feng menatap dingin. Aku tak bisa mengalahkan kalian, tapi aku bisa menunda waktu. Dengan satu gerakan, sungai galaksi menggulung, menahan pasukan itu. Namun kekuatan kolektif mereka menerobos air dan menyerbu pohon buah. Lo Feng menatap dengan tajam. Kalau begitu, mari kita bermain. Tubuhnya menyatu dengan dunia sungai, menjadi lautan air hidup yang menggulung. Makhluk kura-kura hitam yang sekarat dihantam oleh kawanan bersisik merah. Dalam hitungan napas, makhluk itu terkoyak habis, hanya menyisakan darah yang menguap ke udara. Setidaknya menunda beberapa napas, bisik Lo Feng tersenyum tipis. Ia mengirim tetesan darah berikutnya. Desis mengerikan terdengar.
beberapa makhluk merah luruh, namun lebih banyak lagi yang datang menggantikan. Energi Lo Feng terkuras cepat. Metode tetesan darah ini benar-benar rakus tenaga. Melihat ancaman terus mendekat, Lo Feng menatap tangannya. Kalau begitu, segel. Seketika, langit dan bumi bergetar. Dari sungai perak yang luas, muncul tangan raksasa yang menembus ruang, menciptakan dunia telapak tangan yang menelan seluruh pasukan sisik merah. Lo Feng berdiri di tengahnya, menatap tangan kirinya yang kini memenjarakan ribuan makhluk. Teknik rahasia kandang akhirnya berhasil, namun wajahnya tegang. Dari dalam dunia telapak tangannya, makhluk-makhluk itu terus menggigit ruang, mencoba menggerogoti sangkar itu dari dalam. Lo Feng memperkuat segel berulang kali. Menjengkelkan, tapi cukup untuk menunda. Saat ia memusatkan fokus pada buah seribu mimpi, cahaya ungu di atas pohon perlahan meredup, dan buah itu kehilangan kilauannya. Sudah matang sepenuhnya, bisiknya. Sungai galaksi langsung menyapu buah itu ke dalam kotak harta karun. Lo Feng menghela napas panjang. Sudah waktunya pergi. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya hitam dan lenyap dari alam mimpi, meninggalkan spesies sisik merah yang mengamuk tanpa arah. Di luar pintu keluar alam mimpi, dua klan kekaisaran berjaga di sekitar formasi penyegel. Namun sebuah kilatan hitam melintas begitu cepat, menembus penghalang itu tanpa suara. Dia menembus formasi. Salah satu penjaga terkejut. Siapa makhluk sekuat itu? Di kejauhan, di puncak bukit, seorang wanita berjubah ungu memperhatikan kilat hitam itu. Matanya yang dingin memantulkan cahaya lembut. Kecepatan yang luar biasa, tapi auranya menapaki jalan dao kehancuran. Dia sungguh menarik, gumamnya. Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang. Di kerajaan Tianmu, cahaya ungu berpendar di udara. Dari sana, wanita berjubah ungu itu muncul dan langsung berlutut di hadapan seorang pemuda tampan yang berdiri di depan lukisan kuno. Pola rahasia berputar di udara di sekelilingnya. Itu rumit dan megah. Sayang sekali kak, ucap wanita itu lembut. Aku gagal merebut buah seribu mimpi untukmu. Pemuda tampan itu menatap lukisan dalam diam. Matanya memantulkan pola tak berujung. Ia tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Sebagai binatang sektor, jalan kita memang penuh batas. Tapi buku pola rahasia ini, bahkan untukku, terlalu sulit untuk diuraikan. Aku telah berlatih begitu keras, gumamnya dengan suara serak. Tubuh fisikku telah melewati 7 lapisan 7 jalur kehancuran. Matanya memancarkan cahaya tajam seperti kilatan petir di malam gelap. Soal teknik rahasia, aku telah menguasai 129 jenis. Semuanya teknik rahasia alam tertinggi. Jika aku gabungkan, kekuatannya bahkan bisa melampaui alam itu sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap jauh ke depan. Dan untuk kehendak spiritual, aku telah mempelajari berbagai teknik rahasia sejak lama, menekuninya tanpa henti. Tapi ia mengepalkan tangan. Bagaimanapun aku berlatih, semuanya tetap hanya di tingkat alam tertinggi. Tubuh fisik, teknik rahasia, kehendak spiritual, semuanya mencapai puncak. Namun tak ada satupun yang bisa menembus langit batas itu. Tidak, serunya tiba-tiba. Aku tidak mau lagi. Aku muak berlatih tanpa hasil. Dengan amarah yang membara, ia melemparkan buku pola rahasia ke sudut aula. Benda itu menghantam pilar batu, mengulurkan dentuman berat. Itu adalah warisan kuno dari Yuan, harta yang selama berabad-abad hanya dimiliki 2 keping oleh kerajaan Tianmu. Salah satunya kini tergeletak di lantai dan diabaikan. Kemudian tubuhnya lenyap, menghilang dari aula bagaikan kabut yang disapu angin. Di puncak gunung yang menjulang menembus awan, pemuda itu duduk sendirian. Di hadapannya, angin membawa aroma anggur dan daging panggang. Ia menegak minuman keras berwarna ungu keemasan, hasil simpanannya dari tanah asal, disegel dalam ruang waktu agar rasa aslinya tetap abadi.
Yu, suara lembut tapi berwibawa terdengar. Seorang pria parubaya muncul di sampingnya, berjubah hijau muda yang berkilau lembut. Pemuda itu menoleh sedikit. Kakak akhirnya datang juga. Ia meneguk anggurnya lagi. Avatarku di alam mimpi gagal merebut buah 1000 mimpi. Yu, ucap Raja Dewa Kayu Ungu, kau telah bekerja keras bertahun-tahun untukku, mengumpulkan sumber daya, bahkan menukarkan sebagian garis keturunan primordial tertinggi demi diriku. Sekarang aku sudah tak kekurangan apapun, kau harus memikirkan dirimu sendiri. Pemuda itu menggeleng. Aku tidak ingin memikirkan diriku sendiri. Raja Dewa Kayu Ungu menatap jauh ke cakrawala. Tanah asal ini, dunia sumber, semakin mendekati akhir. Mungkin hanya butuh puluhan miliar tahun sebelum kehancuran besar tiba. Ia menoleh, menatap pemuda itu dalam-dalam. Sebagai binatang sektor, kau lahir dari kehancuran asal. Ketika dunia sumber berakhir, kau pun akan lenyap bersamanya. Itulah takdir kalian. Suara Raja Dewa Kayu Ungu menjadi berat. Hanya jika kau menembus batas itu, menjadi makhluk di atas Raja Dewa, baru kau bisa melampaui takdirmu sendiri. Pemuda itu diam, angin menerpa rambutnya, wajahnya tampak keras, tapi di matanya berkedip seberkas getir. Tubuhku, pikiranku, semua sudah sampai di alam tertinggi, katanya perlahan. Namun aku tidak bisa menembusnya. Dao kehancuran di dalam hatiku terlalu sempurna, tak bisa kugoyahkan sedikit pun. Setiap kali aku mencoba memahaminya lebih dalam, rasanya seperti tenggelam dalam lautan tanpa dasar. Raja Dewa Kayu Ungu menatapnya lembut. Pemuda itu menunduk, menggenggam cawan anggurnya erat. Aku sudah lelah, biarlah aku hidup tenang, menikmati sisa waktu ini. Puluhan miliar tahun pun cukup, asal tanpa penderitaan. Raja Dewa Kayu Ungu menarik napas panjang, lalu ia tersenyum samar. Baiklah, malam ini kita minum tanpa bicara soal kultivasi. Pemuda itu tersenyum pahit. Baiklah, bagaimana kalau mulai era depan kau berkultivasi separuh waktumu saja, kata Raja Dewa Kayu Ungu dengan setengah bercanda. Setengah lagi kita nikmati kehidupan ini. Pemuda itu tampak ragu, lalu menatap kakaknya, pandangan penuh rasa hormat dan kasih. Baiklah kak, aku akan menuruti permintaanmu. Raja Dewa Kayu Ungu tersenyum lega. Untuk era berikutnya, mari kita jalani dengan tawa. Mereka minum lagi. Tawa mereka bergema di antara puncak-puncak awan. Namun di balik senyum itu, hati sang pemuda terasa berat. Ia tahu jika ia mati, kakaknya tidak akan pergi. Dan jika kakaknya menunggunya sampai akhir dunia sumber, maka keduanya akan binasa bersama. Ia menatap anggurnya dalam diam, rasanya kini hambar. Sementara itu, jauh di negara kuno angin api, 3 sosok agung berkumpul di ruang rahasia yang luas. Itu Kaisar Qing, Di Jiufeng, dan Diwu. 3 kultivator muncul di alam mimpi, yaitu Dewa Raja Songfu, wanita berjubah ungu, dan sosok berjubah hitam berwajah emas, kata Di Jiufeng dengan nada dingin. Yang terakhir itu, kekuatannya luar biasa. Angin pemusnahanku tak bisa mengguncang tubuhnya sedikit pun. Divu, sang peramal takdir, menatap kosong ke udara, matanya bersinar keemasan. Aku tak bisa memastikan siapa mereka, tapi wanita berjubah ungu itu mungkin permaisuri kota angin, bisa juga penguasa 10.000 alam, atau mungkin avatar binatang sektor. Di tempat lain, Lofeng duduk di kediaman pemilik kota Huyang, menatap sebutir buah 1000 mimpi yang melayang di udara. Ia bergumam pelan, buah ini masih harus kutukar dengan bagian-bagian tubuh dari makhluk garis keturunan primordial dari alam Raja Dewa tertinggi. Matanya berkilat, sebagian untuk Murusa, sisanya untuk kultivasiku sendiri. Di gunung Leiting yang menjulang seperti tombak langit, petir tanpa henti melingkari puncaknya, membuat tanah suci
putih ini seolah bernapas dengan kekuatan langit. Disinilah 9 raja negara kuno Guntur berdiam, sebagian dengan tubuh sejati dan sebagian melalui avatar. Leluhur Guntur sendiri telah menanamkan formasi kuno yang begitu menakutkan, hingga bahkan leluhur lain pun enggan melangkah sembarangan di tempat ini. Angin bergemuruh. Dari kabut tebal di kaki gunung muncul sosok berjubah hitam dengan topeng emas. Tatapannya tajam, memandang puncak gunung yang dikelilingi petir biru keunguan. Para kaisar dari negara angin api memilih hidup terpisah, gumamnya pelan. Namun 9 raja dari negara Guntur justru berkumpul di satu tempat. Jelas sesuatu yang luar biasa tersembunyi di dalam sini. Matanya menyimpit. Dao asal petir, aku bisa merasakannya. Meskipun dao petir bukan bagian dari 9 dao agung asal dalam aturan tertinggi tanah asal, kehendak spiritual Lofeng mampu menangkap getaran dao yang tersembunyi di kedalaman gunung suci itu. Tidak salah lagi, leluhur Guntur pasti menyembunyikan asal petir di sini. Tiba-tiba, petir di kaki gunung berkumpul membentuk sosok berjubah putih. Petir berkilat di sekelilingnya, membuat udara bergetar. Ada 9 raja di negara Guntur, dan 3 di antaranya memiliki garis keturunan Thunderbolt, pikir Lofeng, memperhatikan aura lelaki itu. Petir mengalir alami di tubuhnya. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar Guizhou dan Raja Dewa Wuxin. Sosok berjubah putih itu tersenyum tipis. Aku Lei Fu, katanya. Suaranya bergemuruh seperti langit yang hendak meledak. Sudah lama ku dengar tentang orang berjubah hitam bertopeng emas. Seketika, kehendak spiritual menembus udara, menyerbu Lofeng secara halus. Namun begitu kedua kekuatan spiritual bersentuhan, gelombang tak kasat mata meluap. Dalam sekejap, Lei Fu menarik kembali kehendaknya dengan wajah sedikit berubah. Kehendak spiritualmu melampaui tingkat Raja Dewa. Itu menakjubkan. Lofeng tersenyum samar. Seluruh tanah asal tahu garis keturunan Thunderbolt paling kuat dalam menumbuhkan garis keturunan primordial. Tapi aku tak menyangka metode rahasia spiritual kalian juga sedalam ini. Kau menyanjungku, jawab Lei Fu dengan senyum tenang, meski di matanya jelas terselip rasa ingin tahu. Orang sepertimu jarang muncul di dunia. Lofeng menatapnya langsung. Aku datang bukan untuk bertarung, aku ingin bernegosiasi. Lei Fu menaikkan alis. Aku memiliki 1 buah 1000 mimpi. Aku ingin menukarnya dengan bahan tubuh makhluk garis keturunan primordial dari alam tertinggi. Semakin banyak semakin baik, bisa dari berbagai jenis makhluk. Tatapan Lei Fu berubah serius. Material tubuh garis keturunan primordial tertinggi tidak mudah disempurnakan. Bahkan leluhur kami pun tak bisa sepenuhnya. Aku tahu, sahut Lofeng datar. Aku hanya butuh sebagian kecilnya. Aku juga sudah menghubungi negara angin api dan 3 klan alien. Siapa yang menawarkan paling banyak akan menjadi pihak yang bertransaksi denganku. Lofeng tersenyum kecil, matanya berkilat. Bernegosiasi dengan 5 pihak sekaligus, itu cerdik. Baiklah, kami akan membahasnya. Dalam 3 hari, kami akan memberimu jawaban. Lofeng mengangguk, menyerahkan sebuah token perintah. Gunakan ini untuk menghubungiku nanti. Negara Guntur tidak akan mengecewakan dirimu, ucap Lei Fu menerima token itu dengan hormat. Dalam sekejap, sosok berjubah hitam itu menghilang tanpa suara, lenyap di antara kilatan petir. Lei Fu menatap ke arah tempatnya berdiri tadi. Avatar yang benar-benar memusnahkan diri sendiri. Bahkan komunikasi harus lewat token. Ia berhati-hati sekali. Siapa sebenarnya sosok bertopeng emas itu? 9 raja negara Guntur berkumpul. Cahaya petir menari di udara, menerangi aula batu kuno. Tuan-tuan,
kata Raja Lei Xiao menatap rekan-rekannya. Sosok berjubah hitam itu datang membawa buah 1000 mimpi. Karena nilainya di bawah 3 miliar poin merit, kita bisa memutuskan sendiri tanpa laporan pada leluhur. Beberapa raja mengangguk, sementara yang lain masih tampak gelisah. Yang membuatku khawatir bukan buah itu, ujar salah satu raja, tapi kekuatannya. Lei Fu sendiri mengaku kehendak spiritualnya melampaui tingkat Raja Dewa. Jika itu benar gumam raja lain, maka ia bukan seseorang yang bisa kita remehkan. Raja Lei Xiao mengetuk meja batu di depannya. Fokus pada transaksi. Ia meminta material tubuh makhluk garis keturunan primordial alam tertinggi. Apa menurut kalian alasannya? Mungkin untuk memperkuat tubuh fisiknya, atau memberi makan binatang sektor, atau bahkan memahami dao besar melalui sisa materi. Spekulasi bermunculan, tapi tak satu pun yang yakin. Berapa banyak yang akan kita berikan? Tanya Lei Xiao akhirnya. 3 bagian tubuh sudah cukup, jawab Raja Lei Fu. Tidak terlalu sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan niat yang baik. Semua mengangguk setuju. Kalau begitu, 3 bagian tubuh dari 2 makhluk garis keturunan primordial alam tertinggi itu keputusan akhir. Di sisi lain tanah asal, 12 kaisar negara angin api duduk mengelilingi meja api yang menyala. Buah 1000 mimpi kini di tangan sosok berjubah hitam itu, kata Di Jiufeng pelan. Dia jelas sangat membutuhkannya, jadi kita tak perlu memberikan terlalu banyak. Itu benar, sambung Dikong. Leluhur pun tak terlalu menilai tinggi buah itu. Namun, seladian tajam, jika leluhur tahu kita memberikan terlalu sedikit dan merasa kita menodai nama negara angin api, siapa yang akan menanggung akibatnya? Suasana seketika hening. 2 atau 3 bagian sudah cukup, ujar Kaisar Chu akhirnya. Tapi dipastikan berasal dari mayat yang berbeda. Aku tak ingin ia punya cara untuk menyatukan garis keturunan yang lengkap. Semua mengangguk. Akhirnya Difu berkata tenang. Di gudang harta kita ada 3 mayat garis keturunan primordial alam tertinggi, total 5 bagian tubuh. Mari gunakan semuanya untuk membeli buah 1000 mimpi itu. Kaisar lainnya menatapnya dengan tak percaya. Kaisar Difu tersenyum samar. Kadang untuk menang dalam permainan para leluhur, kau harus berani meletakkan semuanya di atas meja.